Ya. Jadi threat hunting yang pertama dia bertujuan untuk mengincrease threat detection ya. Jadi rule yang kita gunakan untuk mendeteksi serangan menjadi bertambah. Nah, kemudian identification of unknown threat. Nah, bisa jadi sistem SOC yang kita miliki udah bisa ngenalin jenis-jenis serangan yang umum. Jadi dilakukan threat hunting agar kita bisa menemukan, oh ini loh ancaman terbaru, ini loh jenis ransomware yang terbaru, malware yang terbaru. Ya, signature. Kita bisa menemukan ada signature terbaru dari suatu ancaman, suatu malware. Untuk selanjutnya kita follow up ke tim SOC agar diperbarui. Jadi selain kita menemukan adanya ancaman baru, ya tujuannya kita lihat juga terkait sejauh mana aset kita bisa menghadapi ancaman daripada malware yang jenis baru ini. Jadi kalau kita melihat trennya sekarang, serangan itu udah, menurut saya udah bukan berevolusi lagi, Pak, berevolusi, Pak. Kenapa? Karena dulu kita ya hanya ngenali kita hanya ngenali satu jenis serangan. Ya, misalkan SQL injection, XSS ya. Sekarang karena adanya AI, nah kita bisa combine nih antara satu jenis serangan dengan jenis serangan yang lain. Nah, sehingga lahirlah jenis-jenis serangan baru yang seperti saya sampaikan kemarin, ada XSR gitu ya. XSR itu artinya XSS to ransomware ya. Bagaimana seorang attacker menggunakan XSS terus kemudian dikombin lagi agar ransomware bisa tereksekusi melalui celah XSS tadi. Nah, itu. Jadi ngeri, Pak. Ya, kita kadang kalau diminta bikin exploit ya kita hanya bisa melakukan beberapa tahapan encoding. Ya, sampai order berapa gitu kan? Order 2. Tapi kalau AI itu bisa sampai order tinggi gitu. Encode, di-encode lagi, di-encode lagi, di-encode lagi, di-encode lagi, sampai betul-betul nggak bisa dikenali oleh perangkat security. Jadi di-encode sehingga dia udah berbeda dengan signature, udah betul-betul berbeda dengan signaturenya ya. Sehingga ini sama perangkat antivirus SOC firewall kita dianggap sebagai sesuatu yang baru. Karena sebenarnya sama, cuma di encode doang gitu, sehingga didapatkan pola yang berbeda. Nah, itu bisa dilakukan oleh AI. Jadi AI bisa melakukan yang namanya multiple encoding. Kalau kita paling tinggi triple encode ya. Kita paling tinggi triple encode, Pak. AI bisa 10 encode, 50 encode. Sehingga jenis serangannya memang sudah betul-betul sulit untuk dikenali gitu. Nah, kemudian kita lakukan threat hunting ya karena kita pengen comply dengan regulation. Ya artinya apa? Artinya secara regulasi kita sudah comply. Kita punya aktivitas di mana kita melakukan evaluasi secara rutin. Kita punya aktivitas untuk melakukan evaluasi untuk memastikan adanya ancaman-ancaman baru yang berpotensi untuk muncul. Jadi arahnya itu adalah pada compliance. Improve security posture, jadi kita naikkan postur security yang kita miliki dan tentu arahnya adalah pada proaktif. Ya, jadi kita nggak pengen reaktif, ya kita pengen proaktif. Jadi reaktif itu ya seperti yang saya sampaikan di awal, ada serangan kita reaksi. Jadi kita nunggu diserang dulu nih, baru kita respon. Nah kita nggak mau seperti itu.
Reaksi tetap ada, tapi kita pengen lebih ditingkatkan lagi. Artinya apa? Artinya kita naik dari level reaktif kita menuju proaktif. Jadi kita bukan menunggu diserang lagi nih. Ada indikasi orang mau nyerang, kita udah tahu barang ini mau nyerang ya. Dari apa? Dari karakteristiknya. Dari apa? Dari perilakunya, dari behaviornya. Jadi arahnya itu adalah pada deteksi dini. Jadi kita pengen deteksi lebih awal, lebih dini sebelum ancaman itu bisa berdampak lebih fatal terhadap organisasi. Jadi ya ini. Jadi kita melakukan threat hunting karena dua. Pertama kita melakukan threat huntingnya itu secara terstruktur, berarti kita punya TTP ya. Taktik, teknik, dan prosedur dari aktor. Kita ikuti flow-nya, itu terstruktur. Kalau tidak terstruktur berarti kita based on trigger, alert. Ada alert, kita lakukan threat hunting. Berarti random berdasarkan apa yang terjadi di SOC, ada alert, false positif mungkin. Loh ini seharusnya serangan. Kok bisa sama SOC dianggap bukan serangan? Nah, kita berangkat untuk threat hunting. Ada apa? Apa yang salah? Apakah memang ini exploit atau memang ini normal traffic? Berarti kita based on apa yang selanjutnya dideteksi oleh perangkat security atau situasional. Nah ini situasional ya ini berdasarkan ya kita pengen lihat, saya pengen network, saya pengen threat hunting ke perangkat network dulu deh. Saya pengen threat hunting ke mesin-mesin VM ya, tapi ada dasarnya berdasarkan karena apa? Karena kalau kita nggak ada dasar, ini kerjaan kita terlalu luas ruang lingkupnya Pak, skopnya. IT itu luas banget. Jadi agar kegiatan kita lebih terarah ya idealnya kita punya dasar. Misalkan ada feedback dari hasil threat hunting, ada informasi dikatakan bahwa ada tren serangan yang mengincar mesin-mesin virtual misalkan. Nah, kita coba. Kalau jadi karena dokumen hasil threat intelligence ini actionable, itu bisa kita langsung terapkan. Karena dokumen reporting hasil threat intel itu dia kan membuat IOC-nya, pilotnya, sumber-sumber exploit yang bisa kita gunakan untuk uji. Nah, itu. Sehingga dengan begitu kita bisa memverifikasi hasil temuan tim threat intel di luar dengan apa yang selanjutnya kita terapkan di dalam.